Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Learning Journal bersama kami kelompok 2 kelas A CPNS Kementerian Pekerjaan Umum. Tentu saja, selama mengikuti pembelajaran selama 4 hari, kami CPNS Kementerian Pekerjaan Umum mendapatkan banyak pembelajaran dan pengalaman yang bermanfaat dari para widyaswara kami. Di kesempatan kali ini, aku udah ditemenin teman-teman kelompok 2 nih, mulai dari Kak Samuel, Kak Feby, Kak Hilda, Kak Hervindi, Kak Suraya, dan Kak Uza, yang akan membagikan pengalaman dan cerita menarik mereka selama mengikuti pembelajaran distance learning selama 4 hari ini nih. Langsung aja nih guys, tanpa basa-basi. Dari sekian banyak materi yang sudah kita pelajari dan diberikan, menurut teman-teman materi apa sih yang paling menarik? Mungkin dari aku dulu ya, Kak Harfil. Aku mau ngomongin tentang materi wawasan kebangsaan nih, karena kemarin kita juga sempat bahas materi wawasan kebangsaan ya sama media suara kita. Nah, wawasan kebangsaan ini adalah cara pandang bangsa Indonesia ya terhadap diri dan lingkungannya yang didasari pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Konsep ini juga bukan sekedar teori ya, melainkan panduan nyata yang harus hadir dalam setiap langkah pengabdian, khususnya bagi kita nih, aparatur sipil negara. Oke, yang pertama, wawasan kebangsaan ini menegaskan arti penting persatuan dalam keberagaman. Indonesia ini kan terbentang luas ya teman-teman, dengan ribuan pulau, ratusan suku bangsa, serta beragam kondisi geografis yang berbeda-beda. Nah, setiap daerah memiliki tantangan dan potensi juga yang berbeda-beda, termasuk dalam pengelolaan sumber daya air nih, karena aku kan di SDA ya. Ada wilayah yang berlimpah air, ada pula yang kekeringan, dan juga ada daerah yang eh, mungkin rawan bencana gitu. Semua ini juga menunjukkan bahwa keberagaman merupakan realitas. Dan hanya melalui semangat persatuanlah kebijakan dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata. Oke, kemudian yang kedua, wawasan kebangsaan ini juga berpijak pada 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila menuntun agar setiap kebijakan berpihak pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan hukum dalam setiap keputusan. NKRI mengingatkan kita bahwa bangsa ini juga nggak boleh terpecah belah ya oleh perbedaan kepentingan. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika menegaskan bahwa keberagaman budaya, bahasa maupun adat istiadat itu bukanlah hambatan, melainkan kekuatan yang harus dirangkai dalam satu visi kebangsaan. Kemudian yang ketiga, wawasan kebangsaan mempertegas peran ASN dalam pelayanan masyarakat. ASN di sini dituntut untuk menghadirkan manfaat yang nyata melalui tugasnya, bukan hanya melaksanakan administrasi. Dalam konteks sumber daya air ya, hal ini bermakna memastikan ketersediaan air bersih ini tuh bisa mendukung produktivitas pertanian dan menjaga kelestarian lingkungan di sekitarnya. Semua layanan itu harus diberikan dengan prinsip non-diskriminatif, menjangkau seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke tanpa membeda-bedakan apapun latar belakangnya gitu. Nah, yang keempat, wawasan kebangsaan ini menjadi pedoman dalam mengelola perbedaan dan kepentingan. Dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam penyusunan kebijakan, perbedaan kepentingan atau pandangan pasti akan muncul ya. Namun wawasan kebangsaan mengajarkan kita untuk mencari titik temu, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok, serta menjaga harmoni sosial. Prinsip ini penting agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan semangat kebersamaan dan keberlanjutan. Nah, yang terakhir nih, wawasan kebangsaan adalah kompas moral bagi kita untuk mengabdi di negara. Ia menuntun setiap ASN untuk bekerja dengan penuh integritas, akuntabilitas, dan dedikasi yang tinggi. Sesuai dengan nilai berakhlak ya teman-teman, seperti yang kita tahu. Wawasan kebangsaan ini juga mengingatkan bahwa setiap tugas, sekecil apapun, adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat. Nah, dengan demikian, wawasan kebangsaan bukan hanya konsep besar, melainkan pijakan nyata bagi seluruh ASN dalam menjalankan perannya. Ia menguatkan komitmen untuk menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan memastikan setiap kebijakan itu berpihak pada kepentingan bangsa dan negara. Nah, kurang lebih kayak gitu sih untuk
review dan refleksi aku mengenai wawasan kebangsaan, Kak Harfil. Wah, betul sekali nih Kak Febi. Materi wawasan kebangsaan sangat penting untuk kita pahami sebagai seorang CPNS. Karena di dalamnya ada nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada ideologi, hingga rela berkorban demi bangsa yang harus kita miliki. Selanjutnya nih teman-teman, kira-kira materi menarik dan bagus apa lagi sih yang membuat teman-teman semangat? Oke, mungkin dari dulu ya. Kalau aku sih materi yang paling oh, harus aku apa ya suka itu tentang bela negara ya. Jadi sebenarnya kan bela negara ini udah bukan asing lagi ya bagi kita semua ya. Cuman untuk pengertiannya ternyata masih banyak yang masih belum dengan cepat lainnya. Sebelumnya kan sering kali ya, kalau bela negara itu hanya perang atau angkat senjata. Padahal makna bela negara itu bisa jauh lebih luas. Bela negara itu adalah bagaimana menunjukkan kecintaan kepada tanah, menjaga persatuan, serta berkontribusi sesuai dengan peran kita masing-masing. Nah, ada 5 nilai dasar nih yang menjadi landasan dari bela negara itu sendiri. Yang pertama itu adalah cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Lalu, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan awal bela negara. Dan yang terutama di Kementerian PU seperti kita ini, nilai-nilai ini sangatlah penting. Bela negara tidak hanya diwujudkan dengan medan perang, sehari-hari. Bekerja dengan disiplin, melayani masyarakat dengan tulus, menjaga integritas. Digital yang globalisasi ini, tantangan kebangsaan juga semakin kompleks. Mulai dari pengaruh budaya asing, hoax, hingga potensi perpecahan. Karena itu, bela negara juga bisa berarti dalam bentuk mampu menggunakan teknologi untuk memperkuat persatuan, menyebarkan nilai toleransi, dan juga menjaga 4 konsensus dasar bangsa, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Kita sebagai ASN juga punya peran penting untuk membela negara dengan menjaga ruang publik agar tetap sehat. Hal itu bisa kita lakukan dengan menyebarkan informasi yang benar, mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai persatuan, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik. Jadi, kita bisa nih mulai dari diri kita sendiri, dari hal kecil, dan mulai dari sekarang. Memberikan dan membakti terbaik sekecil apapun adalah bentuk nyata dari bela negara itu sendiri. Kurang lebih itu sih materi yang saya dapat mengenai bela negara selama 4 hari ini. Mantap, betul keren sekali. Terima kasih sharingnya Mas Samuel. Keren banget gak sih materi yang satu ini nih, teman-teman? Materi bela negara paling menggugah semangat nasionalisme menurut aku. Karena di materi ini kita diajarkan sikap cinta tanah air dan menjaga keutuhan NKRI. Lanjut lagi nih guys, kita udah mendengarkan dari sisi kewawasan kebangsaan dan bela negara. Selanjutnya materi keren lain apa lagi sih yang menurut kalian bisa disampaikan dalam pembelajaran kemarin? Mungkin dari aku ya Kak, izin menyampaikan, kalau menurut saya materi yang menarik itu adalah materi isu strategis kontemporer karena isinya relevan dengan situasi kondisi saat ini. Dan ASN itu mau tidak mau dihadapkan pada pengaruh yang datang dari eksternal dan juga internal yang semakin lama itu semakin menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara apabila tidak ditanggapi dengan baik. Nah, fenomena-fenomena tersebut, isu-isu tersebut itu menjadikan pentingnya setiap ASN mengenal dan memahami secara kritis terkait dengan isu-isu kritikal yang sedang terjadi saat ini atau bahkan isu yang mungkin berpotensi akan terjadi. Di isu-isu tersebut seperti yang diajarkan kemarin itu ada radikalisme, terorisme, bahaya narkoba, kemudian konflik kepentingan, korupsi, kemiskinan, kesehatan mental dan masih banyak lagi ya. Dan secara global, saya memahami bahwa isu-isu strategis kontemporer menuntut ASN untuk mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman yang bergerak sangat cepat. Tantangan saat ini bukan lagi sekadar bagaimana kita bekerja sesuai aturan, tetapi bagaimana juga kita bisa menghadirkan pelayanan publik yang benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat. Perubahan teknologi, kemudian tuntutan transparansi, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap haknya, hingga dinamika global seperti isu lingkungan dan sosial, semuanya menempatkan ASN pada posisi yang strategis sekaligus penuh tanggung jawab.
Dengan kata lain, isu strategis ini menjadi cermin sekaligus pendorong supaya ASN mampu bertransformasi menjadi birokrasi yang modern, responsif, serta berorientasi pada kepentingan rakyat. Nah, oleh karena itu, kunci utamanya adalah bagaimana ASN bisa tetap adaptif, bisa tetap profesional, dan berintegritas pastinya, sambil terus menjaga netralitas serta nilai-nilai kebangsaan. Nah, dengan sikap tersebut, ASN dapat menjadi motor penggerak birokrasi yang modern, inklusif, dan mampu menghadirkan keadilan sosial bagi rakyat. Seperti itu, Pak Harfil. Terima kasih. Betul sekali nih Kak Effendi. Isu kontemporer membuat kita belajar dan memperhatikan isu-isu terkini yang hangat dan sedang terjadi di Indonesia. Tentu saja kita para ASN harus siap menghadapi isu-isu dan tantangan terkini yang terjadi di bangsa kita. Oke, tadi kita sudah membahas mulai dari wawasan kebangsaan, bela negara, hingga isu kontemporer. Selain itu, materi menarik lain apa lagi sih yang teman-teman pelajari? Oke, mungkin dari aku ya, Kak Hervel. Nah, menurut aku yang nggak kalah menarik itu terkait materi KDB ya, atau konsensus dasar berbangsa dan bernegara. KDB itu apa sih? KDB kan merupakan 4 pilar utama ya, yang menjadi landasan kehidupan berbangsa di Indonesia, yaitu ada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau bicara tentang konsensus dasar berbangsa dan bernegara, menurut saya itu bukan cuma teori aja ya, teman-teman, tapi pedoman nyata yang harus kita jalankan sebagai ASN muda nih. Nah, bagaimana sih mungkin kita sebagai ASN muda ya, bagaimana caranya untuk mengimplementasikan KDB ini di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum? Ada banyak cara-cara pengimplementasiannya ya. Salah satunya misal lewat Pancasila. Nah, kita dituntut untuk selalu bisa melayani masyarakat dengan adil, tanpa membeda-bedakan, dan lain sebagainya. Misalnya contoh case-nya saat turun ke lapangan nih ya, kita harus mau nih mendengarkan aspirasi warga yang terdampak proyek pembangunan. Nah, kemudian juga dengan UUD 1945. Misalnya dalam Kementerian PU ada banyak proyek-proyek pengadaan tanah nih, pengadaan tanah jalan tol misalnya. Ya, kita harus bisa nih memastikan semua prosedur berjalan sesuai aturan, transparan, dan tidak merugikan hak masyarakat. Nah, itu untuk UUD 1945 itu kita jadi punya pegangan hukum yang jelas gitu ya. Kemudian ada NKRI yang tentunya mengingatkan kita bahwa pembangunan itu harus merata ya. Jadi tugas kita bukan hanya membangun infrastruktur di kota besar, tapi juga memastikan nih di desa-desa terpencil juga mendapatkan akses dan jembatan yang layak juga. Dan yang terakhir itu ada Bhinneka Tunggal Ika. Ini penting banget sih ya, karena Indonesia itu kan dari bermacam-macam suku, beragam suku gitu ya. Sebagai ASN Muda PU, kita tentunya harus menghargai budaya lokal juga. Ketika ada proyek-proyek, kita juga harus melibatkan tokoh masyarakat dan memastikan nih setiap pembangunan itu sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Sehingga dengan berlandaskan konsensus dasar berbangsa dan bernegara ini, kita memastikan pembangunan di PU itu bukan hanya sekedar membangun fisik saja, tetapi juga memperkuat persatuan dan kesejahteraan bangsa gitu. Nah, jadi intinya yang dipelajari nih selama kita mempelajari konsensus dasar berbangsa dan bernegara ini, menurut saya itu KDB ini tuh bukan hanya sekedar konsep gitu ya, tapi fondasi yang menjaga kita tetap bersatu dan sebagai fondasi kita, sebagai pegangan kita gitu. Jadi Pancasila itu seperti memberi arah nilai ya untuk kita, UUD 1945 jadi landasan hukum, NKRI mengikat kita dalam satu kesatuan, dan Bhinneka Tunggal Ika ini mengingatkan kita bahwa setiap perbedaan itu justru akan menjadi kekuatan gitu. Sebagai ASN muda, saya belajar bahwa tugas kita adalah menghidupkan nilai-nilai itu di pekerjaan kita sehari-hari, terutama di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, agar setiap pembangunan itu membawa manfaat yang adil dan memperkuat persatuan bangsa. Menurut aku terkait KDB itu seperti itu, Kak Efil. Terima kasih. Wow, keren sekali ya terkait materi KDB ini. Betul banget Kak Hilda. Ternyata 4 konsensus dasar berbangsa terdiri dari 4 nilai kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.
yang membuat kita semakin cinta tanah air dan bangga akan bangsa Indonesia. Oke guys, kira-kira materi bagus apa lagi nih yang bisa teman-teman sampaikan? Nah, oke. Kalau dari saya itu hmm, materi yang paling menarik itu ketika ada pembahasan topik mengenai algoritma kebangsaan. Karena sejujurnya istilah ini baru pertama kali saya dengar ketika Latsar ini. Yang terpikirkan oleh kita itu ketika mendengarkan kata algoritma kan pasti berkaitan dengan dunia komputer atau media sosial ya. Nah, ternyata istilah algoritma ini bisa kita terapkan juga di kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mana ini nih kita maknai sebagai langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai ke suatu tujuan. Nah, alur sederhananya itu bisa kita istilahkan dengan ada tiga proses, mulai dari input, kemudian ada proses dan outputnya seperti apa. Nah, dari inputnya itu bisa kita masukkan itu adalah nilai-nilai luhur bangsa yang sudah disepakati bersama, yaitu dari nilai empat konsensus dasar bangsa yang sudah disebutkan Kak Hilda sebelumnya, yaitu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, nilai-nilai itu kita proses melalui proses internalisasi, yaitu melalui pendidikan, pembiasaan, dan juga keteladanan. Nah, dari proses proses itu akan menghasilkan output berupa tindakan nyata kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita berperilaku adil, terus bekerja secara jujur, taat pada hukum, uh, dan lain-lain lah yang intinya nanti menjaga persatuan bangsa. Nah, terakhir itu ada feedback. Nah, feedback ini kita merefleksikan diri dan mengevaluasi diri. Apakah kita sudah benar-benar menjalankan nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari itu? Nah, dari algoritma ini kita juga diingatkan bahwa mencintai bangsa itu bukan cuma sekedar slogan aja, tapi itu bisa menjadi sistem yang berjalan secara konsisten. Sama sama seperti halnya sistem atau program kerja komputer. Kalau salah satu input itu yang dimasukkan salah, nanti akan menghasilkan tujuan yang berbeda juga. Misalnya, ketika kita memasukkan nilai yang mana nilainya itu lebih mementingkan kepentingan golongan daripada kepentingan bersama. Nah, nanti yang dihasilkan itu bukan lagi persatuan, melainkan nantinya adalah perpecahan. Nah, kemudian dari implementasi algoritma kebangsaan ini bisa kita lihat dari berbagai macam aspek. Misalnya dari aspek pemerintahan kita yang sebagai ASN itu bekerja berlandaskan dengan kepentingan bangsa, bukan lagi dengan kepentingan pribadi. Terus juga ada dalam aspek pembangunan, di setiap program itu seharusnya nanti diarahkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan juga untuk mewujudkan keadilan sosial. Nah, apalagi di era globalisasi dan digitalisasi sekarang ini, yang mana arus informasi itu sangat deras dan banyak nanti ada perbedaan pendapat, perbedaan pandangan yang kita temui. Dan perbedaan itulah yang nanti akan menjadi ancaman terhadap ideologi dan juga menggeser nilai-nilai luhur yang sudah kita sepakati. Nah, dengan algoritma kebangsaan inilah kita itu menjadi panduan agar yang akan menuntun kita untuk tetap berada di jalan yang benar dengan memegang teguh Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita bisa memastikan setiap langkah kita, baik secara individu maupun sebagai bangsa itu selalu menuju pada cita-cita Indonesia yang maju, adil, dan juga sejahtera. Kalau dari saya seperti itu sih, Kak Harvil. Oke, terima kasih banyak Kak Suraya. Jadi di algoritma kebangsaan ini kita diajarkan untuk berpola pikir dan bertindak sistematis untuk menjaga persatuan bangsa. Tentu saja berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 ya guys. Nah, materi terakhir nih sendiri terjadi pada pembelajaran hari ini. Kira-kira nih apa yang bisa diceritakan menurut teman-teman? Ya, Pak April, saya pikir semua materi udah dibahas ya sama teman-teman. Tapi ada nih yang belum dibahas yaitu yang hari ini, yaitu tentang analisis isu.
yang di mana kita belajar gimana caranya ASN bisa lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan masalah-masalah yang muncul. Jadi bukan cuma kerja administratif, tapi juga bisa baca situasi, memahami isu-isu strategis, lalu mikir kritis untuk cara solusinya. Tahapannya menarik banget. Pertama, kita mulai dari identifikasi isu, yaitu mengenali masalah yang nyata terjadi, lengkap dengan data dan fakta pendukungnya. Selain itu, kita harus bisa menapis isu, karena nggak semua masalah bisa langsung kita selesaikan. Di sini kita belajar metode APKL, yaitu aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan. Dan juga USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth, buat menentukan mana isu yang paling prioritas. Kalau sudah ketemu isu yang penting, barulah masuk ke tahap analisis isu. Kita bisa pakai beberapa teknik seperti problem tree, fishbone diagram, atau 5 why analisis buat nyari akar masalahnya. Misalnya ada masalah banjir di suatu daerah, kita coba bedah penyebabnya. Apakah apakah karena eh, perilaku masyarakat, keterbatasan prasarana, atau kurangnya pengelolaan lingkungan. Dari situ kita bisa lihat hubungan sebab akibatnya secara lebih jelas. Tahap terakhir adalah mencari alternatif solusi. Nah, disinilah kreativitas dan kemampuan problem solving kita sebagai ASN diuji. Kita bisa pakai gap analisis buat lihat perbedaan antara kondisi ideal dengan kondisi sekarang. Lalu merumuskan langkah-langkah nyata biar masalah bisa diselesaikan. Intinya, analisis isu bisa bikin kita sadar bahwa sebagai ASN, kita harus punya kepekaan, kepedulian, dan kemampuan berpikir kritis. Dengan cara ini, setiap kebijakan dan program pembangunan bisa lebih tepat sasaran, efektif, dan benar-benar membawa manfaat buat masyarakat. Analisis isu ini juga wujud nyata dari bela negara. Karena dengan menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita, kita ikut menjaga persatuan dan kedaulatan negara. Segitu dari saya, Kak Farhil. Wow, betul sekali nih Mas Uza. Di materi terakhir di pembelajaran kita hari ini, kita diajarkan cara mengidentifikasi isu, menganalisis isu, hingga memecahkan solusi dari isu tersebut. Yang tentu saja sangat bermanfaat bagi kita di dunia kerja ini sebagai ASN Kementerian PU nih guys. Oke teman-teman, ternyata banyak sekali materi yang menarik dan bagus yang kita dapatkan selama pembelajaran 4 hari ini. Sungguh ilmu dan pengalaman yang sangat banyak yang diharapkan kita sebagai CPNS Kementerian PU dapat menerapkannya dan mengimplementasikannya di dunia kerja. Mulai dari yang pertama, wawasan kebangsaan, kemudian bela negara, isu kontemporer, konsensus dasar kebangsaan, algoritma kebangsaan, hingga analisis isu. Kemudian saya ingin mengutip kata Bung Hatta nih, jatuh bangunnya negara ini sangat bergantung dari bangsa ini sendiri. Semakin pudar persatuan dan kepedulian, maka Indonesia hanyalah sekedar nama dan seuntai gambar di peta. Oke, semoga semua ilmu-ilmu yang diberikan oleh para widyasuara kita dapat bermanfaat. Kita juga di sini ingin berterima kasih kepada para widyasuara kita yang sudah mengajarkan kita dengan penuh semangat, antusias, dan kesabaran. Oke, kita sudah di penghujung acara nih sayangnya. Semoga podcast ini dapat bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan dan dapat diterapkan di kehidupan kita masing-masing. Akhir kata, kami kelompok 2 ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Tetap jaga keselamatan kalian dimanapun kalian berada. Sampai jumpa lagi di podcast-podcast lainnya yang hanya ada di kelompok 2. Oke, see you later guys. Thank you and bye-bye.